Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, salpe damai Kristus beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Senin 12 Agustus 2024. Injil yang menjadi renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius, bab 17, ayat 22 sampai 27. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh Tuhan. Sebab tak ada satupun makhluk di dunia ini yang tahu apa yang akan terjadi padanya di waktu yang akan datang. Tapi dalam renungan hari ini, Yesus untuk kedua kalinya memberitahu kepada murid-muridnya akan sengsara dan wafatnya, bahkan kebangkitannya di hari ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saat Yesus bersama murid-muridnya berada di Kapernaum, para pemungut bea untuk bait Allah bertanya kepada Petrus, "Apakah gurumu tidak membayar pajak?" Pajak bait Allah ini adalah suatu kebiasaan bagi orang Yahudi setiap tahunnya, yakni sebesar 2 dinar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus sesungguhnya adalah pemilik bait Allah, tapi ia diminta untuk membayar pajak. Apakah Yesus melakukannya? Jawabnya, Yesus melakukan pembayaran pajak itu, dan dia melakukan dengan sesuatu yang sangat mengagumkan, sangat menakjubkan, sebab ia menyuruh murid-muridnya untuk pergi memancing dan membuka mulut ikan pertama yang mereka dapat. Di sana terdapat mata uang sebesar 4 dinar. 2 dinar untuk pajak Yesus, 2 untuk muridnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mengapa Yesus membayar pajak? Alasan Yesus membayar pajak adalah agar dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Batu sandungan adalah hal yang dapat memperumit permasalahan di tengah masyarakat. Kita mungkin pernah lihat bagaimana orang yang punya backing, orang yang punya jabatan, saat ia tidak melaksanakan kewajiban seperti pada orang umumnya, ia akan berkoar-koar untuk menunjukkan bahwa dia punya kuasa sehingga ia lepas dari suatu kewajiban. Namun saat seorang yang punya kuasa menunjukkan dia bebas dari kewajiban, sesungguhnya orang tersebut telah membuat dirinya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebagai contoh, orang yang punya kuasa, mungkin ia seorang anggota legislatif, mungkin ia pejabat eksekutif, mungkin ia bagian dari penegak hukum. Saat melintas di jalan, ia dengan berani dan dengan arogan mungkin tidak pakai helm saat bersepeda motor, atau mungkin berkendaraan tanpa plat nomor. Ini ia lakukan dengan sengaja agar lihat orang bahwa dia punya kuasa dan tidak bisa ditangkap, tidak bisa ditahan. Karena kuasanya, ia bisa menabrak hukum, dia bisa menabrak aturan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dalam renungan hari ini Yesus memberi contoh. Yesus mau membayar pajak walaupun dia sebenarnya tidak wajib. Tujuannya agar ia tidak menjadi batu sandungan.
Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam renungan hari ini, Yesus telah memberi contoh kepada kita agar kita orang yang mengimani Kristus jangan menjadikan diri menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan membiasakan menggunakan kuasa, jabatan, kekuatan untuk menabrak aturan hanya karena ingin memegahkan diri, tapi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi marilah kita teladani Yesus yang patuh taat kepada aturan. Pertama, ia taat kepada kehendak Bapa, dan ia juga taat pada aturan dunia agar ia pun tidak menjadi sandungan. Dan kita pun hendaknya setelah taat kepada Bapa, taatlah kepada otoritas dunia di mana kita tinggal, sebab kita juga harus taat pada aturan dunia yang menginginkan kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat menjadi harmonis dan sejalan. Amin. Tuhan memberkati.